Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jurnal 9 Petang. Pakar hukum di Surabaya menilai langkah Presiden Prabowo memberikan amnesti dan abolisi sebagai presiden buruk dalam pemberantasan korupsi. Kebijakan ini dinilai tidak pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Profesor Hufron, pakar hukum tata negara di Untak Surabaya menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto dan abolisi untuk Tom Lembong menjadi presiden buruk bagi penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini dikatakan belum pernah terjadi dalam sejarah pemberian amnesti atau abolisi kepada koruptor. Keputusan Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada Hasto dan abolisi untuk Tom Lembong memicu debat di kalangan ahli hukum tata negara. Pakar hukum di Untak Surabaya, Hufron menjelaskan, amnesti dan abolisi merupakan hak prerogatif Presiden sesuai konstitusi. Menurutnya, secara historis, kebijakan tersebut biasanya diberikan untuk kasus politik atau separatisme, bukan untuk kasus korupsi. Dr. Hufron menyatakan pemberian amnesti dan abolisi ini merupakan yang pertama kali diberikan untuk terpidana korupsi dan dipandang dapat melemahkan komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena kalau melalui skema amnesti dan abolisi terhadap kasus yang berkaitan tindak pidana korupsi, ini akan menjadi presiden buruk bagi pemberantasan dan penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia. Seolah-olah tindak pidana korupsi itu bisa diamnesti dan diabolisi, yang seharusnya lebih tepat dalam tindak pidana berkaitan dengan politik atau kejahatan keamanan negara gitu, atau delik politik gitu. Maka dalam sepanjang sejarah saya belum menemukan ada amnesti dan abolisi itu dalam kasus korupsi. Dan menurut saya baru kali ini tadi saya juga kaget bagaimana kasus korupsi itu lantas kemudian diberi amnesti dan abolisi oleh Presiden. Tapi tetap saya sependapat bahwa kasus Hasto dan kasus Tom Lembong tetap bisa diberikan apa yang disebut sebagai gerasi dan rehabilitasi, penghapusan hukuman, dan direhabilitasi nama baiknya tentu dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Menurut saya itu lebih tepat. Hufron juga mengatakan kebijakan ini berpotensi membuka efek domino. Antara lain, politisi lain dapat mengajukan permohonan serupa. Batas antara pelanggaran hukum dan kepentingan politik menjadi kabur, dan kebijakan ini dapat digunakan sebagai alat bargaining politik di masa depan. Dari Surabaya, Ali Husnan melaporkan.